Halo Mas Alvin. Halo Mas Ari, Ayo, kayaknya lama kita nggak ketemu ya. sama banget. Tadi mohon maaf juga saya minta waktunya dari mengundang Mas Alvin jauh-jauh dari ujung Kabupaten Jember untuk Hmm, hadir di tempat ini. Tujuannya kita hanya saya ingin tanya-tanya, kita sharing, ingin mengetahui tentang apa saja jenis dan tanggung jawab sebuah media massa atau ya. komunikasi massa. Seperti itu. Yang gak jauh lah Mas Ari, Oh, nggak aku jauh. cuma sini dong. Kan kita lama juga gak ngopi. Kita ngopi dulu. Ngopi lah, Ngobrol pintar ya. ini kopi. Kopi. Ya, Mantap. Buatan dari Mbak Cantik. buatnya Iya, nggak denger kok orang. ya gak dengar. Mas Alvin Gimana Mas Ari? sudah saya katanya kuliahnya saya lihat tuh di sebuah universitas tercinta ya. Iya, Universitas terbaik di Kabupaten Jember. sini Win Bangli. Unang nih. Iya, Maupun di UIN Jember. gak apa. Oh, kaitannya di jurusan komunikasi massa. Ya, Komunikasi kebencanaan Islam. ya. Kelas dakwah. Dia kuliah-kuliah gini aja. Yang penting jalan. Yang penting ya, Iya, kalau ada tugas kerjain. iya. Tapi penting juga, apalagi di era serba digital. Iya. Kayaknya penting juga untuk ngambil jurusan ini. Hmm. Tapi kadang agak bosen sih, main Bosan? HP terus. Kenapa terus? Iya. Oke, oke, oke. Gimana, Sari? Apa yang kalian mau tanyain? Oh ya, saya ini mungkin Mas Alvin tahu apa aja pengertian dari em, efek dan tanggung jawab eh, komunikasi massa. Mungkin bisa dijelaskan, Mas. Eh ini ya, eh dari pengertiannya itu efek komunikasi massa itu merupakan hasil dari pesan-pesan media. Peneliti mengenai efek komunikasi massa diwarnai munculnya dua aliran utama yang berbeda, yakni efek langsung dan efek tidak langsung. Terus aliran efek langsung itu mengakui bahwa media massa memiliki efek langsung yang dapat memengaruhi individu sebagai khalayak. Misalnya teori stimulus respon yang kemudian menginspirasi teori jarum suntik ajaib. Teori ini berasumsi bahwa isi media massa sebagai stimuli yang disebarkan dan menerpa individu akan menghasilkan respon tertentu berkaitan dengan rangsangan yaitu yang diberikan. Sementara aliran efek tidak langsung beranggapan bahwa proses pengaruh yang terjadi pada media massa tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara, yakni hubungan komunikasi antar pribadi. Misalnya teori komunikasi dua tahap yang beranggapan bahwa efek komunikasi massa tidak langsung bagi khalayak, tetapi melalui perantara. Begitu Mas Ari. Oh, ada yang langsung, Ada yang tidak langsung. yang melalui perantara. Ya. Oke. Kayaknya Terus yang tanggung jawab komunikasi itu berlindung di balik kepentingan komersial lembaga media massa itu sendiri. ya apa itu? Yang secara tidak langsung telah diikut memapankan kekuasaan. Masyarakat dibuat tidak berdaya dan tidak sadar akan hak-hak politis yang melekat padanya. Media massa bukannya mengaruhi kebutuhan khalayak akan informasi dan hiburan, tetapi untuk melayani kepentingan bisnis pemilik media dan kepentingan politik kelompok kekuasaan. Seperti itu untuk tanggung jawab komunikasinya. Pengertiannya itu. Iya, seperti itu. Kalau untuk kan ada macam-macamnya. Ya, jenisnya itu ada nggak? Kalau jenis-jenisnya itu ada. Terus apa ya? Ini ada efek kognitif. Oh, ya. Ya. Terus? Efek kognitif yaitu
fungsi informatif media massa, informasi dan memperluas cakrawala berpikir khalayak. Informasi media menjadi referensi penting bagi khalayak dan berguna untuk memahami diri sendiri dan lingkungan sekitar. Namun, perlu diingatkan bahwa informasi media merupakan realitas yang telah dikonstruksi oleh pekerja media dan tidak selalu sama dengan realitas sesungguhnya. Jadi kayak media itu kadang kan manusia beranggapan oh kita itu akan seperti ini, tapi seiring berjalannya dengan waktu kan kita memikirkan oh ternyata semua yang di media sosial nggak sama apa yang kita pikirkan, seperti itu. Oh beda ya, berarti gagal paham Iya, soal pemahaman. kan kadang orang itu berekspektasi lebih terhadap apa yang kita inginkan gitu. Tuh, melalui melihat media itu. Contohnya kayak kamu berekspektasi sama dia gitu. Ternyata dianya kayak seperti itu. Kan jadinya ekspektasi kita sendiri. Atau jangan-jangan korban media juga. Biasanya TikTok itu kan kata-katanya banyak. Iya. Mungkin ekspektasi ketika melihat TikTok, oh ternyata dengan seorang yang kita cintai tapi enggak seperti itu. Terkadang kan kita overthinking gara-gara kata-kata di TikTok. Jadi kita memikirkan apa yang tidak perlu dipikirkan. Jadi terpikirkan seperti itu. Benar juga itu. Iya. Itu efek kognitif. Apalagi jam-jam malam gitu. Aduh. Efek kognitif. Pasti overthinking. Terus yang kedua itu ada efek efektif. Berhubung dengan emosi, perasaan, dan sikap. Pesan-pesan media massa dapat membangkitkan sikap, perasaan, dan orientasi emosi tertentu pada khalayak. Sikap dan perasaan khalayak juga terkait dengan pengidentifikasian diri terhadap sosok-sosok dalam media. Jadi media itu bisa memengaruhi kita. Bagaimana kita menyikapi media itu. Kita melihat video lucu, kita akan membawa perasaan bahagia. Senang, ikut ketawa juga ya. Kita melihat video-video buat kita emosi, jadi kita emosi juga. Entah itu dari kiriman dari teman. Nah, biasanya seperti itu. Melalui pesawat terbang yang dikirim dari teman ke teman. Kita lihat, ya kan buat emosi. Kadang video-video yang kita gak suka dikirim sama temennya kita, entah itu video jorok ataupun video apa gitu. Jelas, ya. Nah, itu kan buat kita terbawa juga. Ikut-ikutan enggak? Ya. Jadi media itu sangat terpengaruh terhadap kita. Mengaruhi. Ya. Terus yang ketiga itu ada efek konatif. Itu merujuk pada perilaku dan niat bertindak. Setelah menerima informasi media massa, khalayak dapat terpengaruh untuk melakukan tindakan nyata sesuai dengan pengetahuan yang didapat. Misalnya membaca berita tentang calon kepala daerah dapat mengaruhi tindakan dalam pemilihan kepala daerah. Pemahaman mengenai seluk-beluk produksi, reproduksi, dan distribusi isi media juga penting bagi khalayak agar dapat memahami kepentingan yang ada di balik produksi media. Seperti itu. Seperti ya kemarin ini coblos-coblos. Coblosan kemarin. Sih kan itu menghargai kita kan. Bagaimana kita itu, oh paslon ini bagaimana, paslon ini bagaimana. Kan sepertinya Anda tim ses juga ya? Enggak lah. Enggak. Kami juga sebagai pengamat di media juga ada kampanye yang bikin ketawa, bikin seneng. Akhirnya orang-orang berbondong-bondong ke paslon ini yang membuat seneng. Pengaruhnya besar kayak gitu. Oh iya, kayaknya saya juga pernah baca mas, yang sama jelaskan tadi ada teori-teorinya atau orang yang menteorikan jenis-jenis ini seperti itu. Terus ada di tahun 1930-an kayaknya mas. Ini dianggap media itu dianggap memiliki kekuatan untuk membentuk opini gitu dan kepercayaan dalam mengubah kebiasaan hidup yang semen dijelaskan nanti. Itu tahun 1930. Terus ada juga yang menurut ini dan membentuk sikap sesuai dengan keinginan pihak yang mengontrol. Jadi informasi yang disebarkan ke khalayak
itu kan tergantung siapa yang ingin menyebarkan. Dengan itu pula mesti ada niat dan tujuannya. Ya. Nah, itu menurut Beaufort gitu. Ilmuwan Beaufort pada tahun 1930-an, 1960. Dan McGuire. Seperti itu. Terus media massa juga memiliki kekuatan yang luar biasa. Seperti itu, Mas. Yang sama ini jelaskan tadi, benar, Mas. Makanya kita sama, makanya kita coba padukan dengan menurut seorang ilmuwan teori-teorinya. Kayaknya kita nyambung kayak orang penting, orang pinter. Oke. Terus ini juga ada menurut McGuire menyebutkan 4 tahap model perkembangan pemikiran tentang efek media. Terus yang pertama ini ada efek langsung, terus efek bersyarat, bervariasi sih gitu. Bergantung pada faktor sosial atau lingkungan. Ini bersyarat. Misal ada masyarakat yang tidak memiliki internet terbatas. Jadi untuk memiliki informasi ya terbatas juga. Itu faktor sosialnya. Terus ada efek kumulatif. Nah, ini berkelanjutan dan dalam jangka panjang. Biasanya kayak berita-berita hoax yang tersebar di media itu biasanya itu berjangka panjang sehingga kayak mencoreng nama baik seseorang, misal kena KPK, nah akhirnya disebarkan di media, viral. Nah, yang memviralkan itu berkepanjangan. Nanti setelah 5 tahun lagi jejak digital itu masih ada. Nah, di sini yaitu di efek kumulatif. Terus yang keempat ada efek pertukaran kognitif, yang mana dengan referensi dari skema dan framing. Gitu. Terus ada lagi sementara ya, dari Boll, Research dan De Fleur tahun 1976 kayaknya menyarankan bahwa konsekuensi kognitif, perilaku dan afektif dan penggunaan media didasarkan pada karakteristik individu. Nah, jadi tergantung individunya juga. Kalau media yang disebarkan itu berita hoax, berita viral, tapi kalau individunya itu paham, bisa milih sebuah informasi, maka juga tidak akan terpengaruh. Nah, ini pentingnya kita menurut Boll, Research dan De Fleur sebagai seorang konsumen media dan konsumen informasi dari media perlu memilah-milih informasi tersebut. Jadi nggak sembarang main ya. Nah, sembarang main. Ada info gini kita diambil, oh ternyata orang ini seperti ini. Betul. Ternyata tidak kan? Betul. Nggak bisa kayak gitu. Kan tidak boleh seperti itu. Nggak boleh. Ada mensaring sebelum men-sharing. Oh, mensaring sebelum men-sharing. Jangan men-sharing dulu langsung. Nggak boleh. Janganlah. Itu nggak baik kita. Tanpa sepengetahuan kita. Tanpa pengetahuan fakta yang ada. Gitu. Ya. Terus ada lagi menurut ini kategori dari Boll Records ini tadi De Fleur, efek perilaku juga, behavior, ada efektif media massa, terjadinya desentrasi, terus terpanaan dan tayangan pesan berita, banyak sekali. Terus ada lagi faktor-faktornya yang dijelaskan yang memiliki efek dan tanggung jawab baik media massa cetak, elektronik ataupun online. Seperti itu. Fokus utamanya yakni di sini bagaimana media mempengaruhi audiens dan bagaimana audiens merespon pesan media tersebut. Efek media dapat berwujud atau berbentuk pengetahuan kognitif, emosi afektif, dan perubahan perilaku. Di 3 ini yang mempengaruhi. Terus lagi ini terdapat 2 jenis faktor yang mempengaruhi efek, yaitu faktor individu dan faktor sosial. Individu sebagai konsumen media informasi. Individu ini biasanya faktornya di psikologisnya terkena. Oh, bahaya juga ya. Di sini bisa kena mental gitu ya. Bisa juga. Mindsetnya juga terpengaruh sehingga kita pengennya di kata-kata motivasi yang lewat di ataupun TikTok, Instagram, di media cetak, di koran, sukses karena ini crazy rich mana, tapi kita nggak tahu prosesnya.
Nah, kita ekspektasinya pengen kaya, pengen cepat kaya, Tapi rebahan. tapi berubah. Nah, itu psikologisnya yang mempengaruhi di situ. Kayak jalur mimpi seperti itu. Jalur mimpi nggak bisa, Ya. tapi nggak apa-apa sih berekspektasi. Tapi ya kita harus sesuai dengan eh, pokoknya mensaring dulu, menelaah dulu media-media informasi itu. Jadi cari apa yang kita inginkan, cari terlebih dahulu. Dalami dulu, Hmm. dalami dulu, gali informasi dulu. Terus ada faktor sosial. Nah, melihat efek dari luar audiens seperti umur dan jenis kelamin itu tadi. Iya. Umur kita misal biasanya kan eh, di anak usia di atas 20 yang sudah memiliki KTP itu boleh berkendara motor. Nah, akhirnya anak kecil yang melihat pengennya naik sepeda motor, tapi kan nggak boleh, belum sesuai umur. Nah ini Tidak mengikuti aturan. nggak boleh aturan. Nah ini faktor sosial, melihat efek dari luar audiens. Anak kecil pengennya kayak orang besar, tapi belum saatnya. Itu salah satu pengaruh juga sosial begitu. Dan efek pada individu ini dalam kacamata sosiologi, kita perlu tahu sosiologi itu ilmu yang mempelajari antar manusia, kayak humanistiknya. Iya. Gejala sosial yang mempengaruhi hubungan antar individu dengan individu yang lain, seperti itu. Pintar sekali Mas Fahri. Ya sama, Mas. Sampai teori-teorinya tahu ya, dari Maxwell seperti itu. While itu ya kita kan sharing-sharing. Iya. Belajar bareng. Ini kopi Mas Fahri. Iya, Kopi. Siap. Monggo. Kopi. Seger ini. Iya. Tadi mana? Katanya pesan kok belum datang. Nggak tahu pesannya. Woi pesan nih. Belum datang ya. Pesannya belum datang. Ya kayaknya pertemuan kayak gini lain kali semoga bisa ketemu lagi. Amin. Dan kayaknya Mas Amin banyak sekali ilmu-ilmu yang belum di-sharingkan ke saya kayaknya. Lebih suka berkomunikasi daripada bermain HP terus. Oh iya betul. Soalnya pusing ya? Terus di rumah main HP, di luar main HP, sini main HP kan bosen. Mending kita berkomunikasi. Oh iya, sharing gitu. Kita menggunakan jurusan komunikasi sebagai memberi pelajaran atau pelajaran dari kita sendiri. Pengetahuan. Terima kasih Mas Fahri. Siap. Next time kita ketemu lagi. Nah.